Halo Sobat OT Point, kembali lagi bersama saya Mr. Arif. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk juga kepada para pemangku kepentingan di negara kita tercinta, negara Indonesia. Nah teman-teman, ketika kita berbicara mengenai para pemangku kepentingan di negara Indonesia, ada begitu banyak hal yang kemudian ingin kita ketahui tentang apa saja yang dilakukan oleh uh, para pemangku kepentingan tersebut, atau apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang telah kita pilih untuk berada di garda terdepan untuk memimpin bangsa kita ke cita-cita yang sudah dimateraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik terkait dengan hal tersebut. Sebelumnya, izinkan saya untuk present materi yang akan kita bahas. Nah, teman-teman, topik kita yaitu kewenangan lembaga negara tentu saja menurut Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan topik ini, maka ada beberapa indikator yang harus kita kuasai secara bersama-sama, yang harus kita pelajari dan pahami secara bersama-sama. Yang pertama, kita akan belajar mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar mengenai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian kita juga akan belajar mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar mengenai partisipasi warga negara dalam sistem politik di negara Republik Indonesia. Mengingat kajian tentang topik ini sangat banyak, maka pada video ini kita akan membahas dua indikator. Yang pertama, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Kemudian kita juga akan berdiskusi mengenai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terkait dengan topik kita, maka memahami definisi sistem politik, perbedaan suprastruktur dan infrastruktur politik, ciri sistem politik, fungsi dan peranan lembaga negara, kemudian mekanisme checks and balances, serta impeachment ketatanegaraan Republik Indonesia itu menjadi tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai. Langsung saja, kita awali pembahasan kita dari indikator yang pertama, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, teman-teman, mari kita awali pembahasan kita dengan menjawab pertanyaan, apa itu sistem dan juga apa itu politik. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka sistem diartikan sebagai suatu susunan yang teratur, yang terdiri dari pandangan, atau itu teori, bahkan asas. Sedangkan politik, definisi politik kalau dari asal katanya, kalau dari bahasa Yunani, politik itu diartikan sebagai polis, yaitu negara kota. Sedangkan kalau dari bahasa Arab, itu didefinisikan sebagai siasah atau strategi. Sehingga kalau misalkan kita simpulkan kedua kata ini, maka sistem politik adalah keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar pada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sederhananya adalah bahwa di dalam sistem politik itu ada pihak yang memang sudah dipercayai, ditugaskan, diberikan kepercayaan atau mandat untuk melaksanakan kegiatan politik dengan menghasilkan produk berupa kebijakan, di mana kebijakan tersebut kemudian menjadi pengikat bagi masyarakat yang dipimpin atau di dalam suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia. Itu adalah definisi dari sistem politik. Nah, selanjutnya, ketika kita berbicara tentang sistem politik, ada sistem lain yang mirip, yaitu sistem sosial. Oleh karena itu, perlu sekali bagi kita untuk memahami sistem politik supaya kita jangan sampai salah memahami apa itu sistem politik. Ciri yang pertama dari sistem politik adalah bersifat universal. Dalam hal ini, ketika kita berbicara mengenai daya jangkaunya, itu meliputi semua lapisan masyarakat. Itu ciri yang pertama. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara tentang sistem sosial, ya sifatnya hanya berlaku untuk kelompok sosial yang bersangkutan. Ciri yang kedua dari sistem politik adalah adanya kontrol yang mutlak terhadap semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini ya salah satunya untuk menghindari adanya pemakaian kekerasan dalam kegiatan politik itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ya adanya pengambilan keputusan. Maksudnya gimana? Para pemangku kepentingan yang sudah kita percaya, yang sudah kita tunjuk sebagai pemimpin-pemimpin kita, itu kemudian memiliki hak untuk membuat keputusan. Dan keputusan yang dibuat oleh mereka itu sifatnya mengikat dan harus diterima secara sah. Itu adalah sistem pengambilan keputusannya. Nah, bagaimana dengan
sifat keputusan atau kebijakan yang dibuat, sifatnya itu otoritatif. Makanya biasanya kita dengar, hukum itu sifatnya memaksa. Karena apa? Dia punya kekuatan legalitas. Ya, sehingga kita sebagai masyarakat harus punya kerelaan besar untuk terima kebijakan tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan ada produk, misalkan ketika kita berbicara tentang undang-undang, ada produk undang-undang yang kemudian tidak sesuai. Teman-teman, kalau memang ada produk undang-undang yang nggak sesuai, itu ada jalurnya. Ada yang namanya judicial review. Sebagai contoh, ketika Akil Mokhtar itu ditangkap oleh KPK karena melakukan tindak pidana korupsi, pada saat itu kan tidak ada lembaga yang mengawasi Mahkamah Agung. Sehingga karena pada masa itu adalah 2013, masih masa kepemimpinannya Pak SBY, maka SBY kemudian membuat suatu keputusan dengan menghasilkan dua peraturan yang mana poinnya adalah bahwa Komisi Yudisial itu diberikan wewenang untuk mengawasi Mahkamah Agung. Nah, ternyata kemudian oleh para advokat hukum ini diuji kembali dan hasilnya adalah putusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh SBY itu tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga harus dihapuskan. Nah, itu adalah ciri dari sistem politik. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai suprastruktur politik. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai definisi dari sistem politik. Ya, yang mana bahwa dalam sistem politik itu ada sekelompok orang yang diberikan kepercayaan untuk membentuk kebijakan untuk mengikat masyarakat. Nah, kelompok orang-orang itu kita pilih karena dia punya keahlian. Tapi tentu saja untuk menjalankan tugas yang kita percayakan, dia tidak bisa melakukannya sendiri, maka mereka akan membentuk kelompok dan tergabung dalam suatu lembaga tertentu. Nah, lembaga-lembaga itulah yang disebut dengan suprastruktur politik. Secara definisi, suprastruktur politik itu bisa diartikan sebagai mesin politik resmi ya, di suatu negara. Dalam hal ini ketika kita berbicara mengenai negara Indonesia, maka suprastruktur politik adalah mesin politik resmi di negara Indonesia. Kenapa dia disebut sebagai mesin politik resmi? Karena mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai kepada susunan bahkan kedudukannya, itu diatur dengan tegas di dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah suprastruktur politik. Maka kita kenal ada yang namanya MPR dan seterusnya. Nah, kita akan bahas lembaga-lembaga ini satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu MPR. Apa itu MPR? Dari segi definisi, teman-teman, kalian bisa lihat apa itu MPR, lembaga tinggi negara. Ya, dalam sistem ketatanegaraan, ya, tetapi bukan lembaga tertinggi negara. Nah, bagaimana keanggotaan MPR? Keanggotaan MPR itu diatur dalam pasal 2 ayatnya yang pertama, bahwa keanggotaan MPR itu terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau misalkan kita lihat untuk periode sekarang, itu jumlahnya bukan sekitar, tetapi jumlahnya yang kemarin dilantik itu ada 711. Ya. Nah, bagaimana tugas dan wewenang dari MPR ini sendiri? Tugas dan wewenangnya itu diatur dalam pasal 3 ayatnya yang pertama, bahwa MPR itu punya hak atau punya wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, kemudian diatur lagi dalam pasal 37 ya, atau aturan tambahan, itu bisa dipelajari sendiri. Bagaimana cara pengambilan keputusan ya? Untuk pengambilan keputusan sendiri yang dilakukan oleh MPR itu ditetapkan dengan suara terbanyak, itu diatur di dalam pasal yang kedua ayatnya yang ketiga. Itu jelas di situ bahwa segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Kita lanjut ke lembaga yang kedua, yaitu Presiden. Jelas bahwa terkait dengan pemilihan atau penetapan presiden, pemilihan presiden itu diatur dalam pasal 6A bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan syarat untuk menjadi presiden itu diatur dalam pasal yang ke-6 bahwa presiden dan wakil presiden itu harus seorang warga negara Indonesia yang sejak lahirnya itu tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Itu jelas dan tegas di situ. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, atau tidak pernah mengkhianati negara kita dalam bentuk apapun, serta secara jasmani dan rohani bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden.
Selanjutnya, ketika kita berbicara mengenai kekuasaannya atau wewenangnya, itu diatur di dalam pasalnya yang kelima bahwa presiden itu punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dasar kepada siapa? Kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden juga punya hak untuk apa? Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya di pasal 10, 14, 15, dan 23 itu bisa dipelajari. Nah, kemudian yang berikut adalah Dewan Perwakilan Rakyat ya, atau DPR. Bagaimana proses pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat? Proses pemilihannya itu sama seperti pemilihan presiden. Jadi, Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian apa fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat? Pasal 20 ayatnya yang pertama berbicara mengenai fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang atau merancang undang-undang. Jadi setiap rancangan undang-undang yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Presiden kemudian harus dilakukan persetujuan bersama. Itu ketika kita berbicara mengenai Dewan Perwakilan atau fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat atau wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, bagaimana jika rancangan undang-undang itu atau yang dibuat, yang didiskusikan dengan Presiden itu tidak mendapatkan persetujuan? Nah, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi di dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu. Jadi mungkin bisa dibahas lagi pada masa-masa selanjutnya. Ya, dan setelah sudah disepakati, ya kalau misalkan perlu itu disepakati, maka presiden itu akan mengesahkan undang-undang tersebut. Bagaimana dengan hak DPR, ya hak anggota DPR? Ketika kita berbicara tentang hak anggota DPR, pasal 20, ya ayatnya yang pertama, DPR itu punya fungsi legislasi, ya dalam hal ini undang-undang. Kemudian fungsi anggaran dan fungsi pengawasan itu adalah fungsi daripada DPR. Nah, bagaimana DPR melaksanakan fungsi-fungsi itu? Ya, jadi dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal yang lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi ya, hak angket dan juga hak untuk menyatakan pendapat. Itu hak-hak tambahan yang diberikan kepada DPR. Pasal atau ketika kita berbicara mengenai hak-hak DPR itu bisa kalian pelajari juga di dalam pasal 20 ya, pasal 20A dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke lembaga yang berikut yaitu BPK. BPK itu adalah sebuah lembaga independen ya atau lembaga yang bebas dan mandiri ya dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Itu adalah BPK ya. Jadi anggaran pendapatan dan belanja negara atau PBN sebagai wujud dari pengelolaan negara itu ditetapkan bahwa setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka BPK punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa APBN itu difungsikan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai hasil pemeriksaan dari BPK atau audit dari BPK, pasal 23 bagian E Undang-Undang Dasar 1945 ayatnya yang kedua, bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara itu kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, diserahkan kepada DPD, diserahkan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya. Ya, jadi kalau konteksnya untuk negara, maka kepada DPR. Konteksnya untuk provinsi, maka kepada DPD. Konteksnya untuk kabupaten, maka kepada DPRD. Itu adalah BPK. Kita lanjut ke yang berikut, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu adalah sebuah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada dua lembaga tinggi nih. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Ya, secara sederhana perbedaannya itu kalau Mahkamah Agung itu dia bertanggung jawab terhadap pengadilan keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi itu bertanggung jawab atau punya wewenang terhadap pengadilan hukum di Indonesia. Nah, Mahkamah Agung ini itu dia membawahi semua peradilan di Indonesia, itu diatur dalam pasal 24. Kemudian Mahkamah Agung punya wewenang untuk mengadakan atau mengadili pada tingkat kasasi. Jadi kalau misalkan ada ketidakpuasan di peradilan-peradilan bawah, maka kasasi bisa dilakukan di Mahkamah Agung. Kita lanjut ke lembaga yang berikut adalah Mahkamah Konstitusi. Jelas,
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang. Ya, makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa fokus Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan hukum. Maka dia fokusnya adalah masalah hukum. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, semua lembaga negara yang tugas wewenangnya itu diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, termasuk juga yang tadi lembaga-lembaga yang sudah kita bahas sebelumnya dan akan kita bahas, itu kalau bersengketa bahasnya di MK atau diselesaikan di MK. Memutuskan pembubaran partai politik kalau memang tidak memenuhi syarat, dan wewenang lainnya kalian bisa baca, termasuk juga memutuskan hasil perselisihan pemilu, memberikan putusan tentang pendapat MPR pasal 24C itu tentang memberhentikan presiden. Nah, keanggotaannya itu diusulkan oleh 3 lembaga, 3 oleh presiden, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Mahkamah Agung. Jadi totalnya ada 9 anggota. Yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial itu juga sebuah lembaga independen di mana itu dibentuk oleh presiden atas persetujuan DPR, pasal 23 bagian B ya. Bagaimana dengan wewenangnya? Pasal 24 ayat 1 itu dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka ya untuk menyelenggarakan pengadilan atau peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan. Ya, jadi sekali lagi tujuannya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Itu wewenang penuh dari Komisi Yudisial. Nah, selanjutnya teman-teman, DPD. DPD itu adalah bagian dari keanggotaan MPR seperti yang tadi saya sampaikan, dipilih melalui pemilu di setiap provinsi, dan wakil provinsi kemudian berdomisili di daerah pemilihannya, itu diatur dalam undang-undang juga. Kemudian dia punya hak untuk mengajukan hal-hal atau merancang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah tempat DPD itu berdomisili. Kemudian yang berikut, nah itu adalah lembaga-lembaga yang tugas, fungsi, kewenangan, bahkan kedudukannya diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan lembaga-lembaga itu adalah lembaga suprastruktur politik. Nah, selanjutnya adalah infrastruktur politik. Tadi sudah disampaikan bahwa suprastruktur politik adalah mesin politik resmi. Tapi bukan berarti bahwa lembaga-lembaga yang termasuk dalam kelompok lembaga infrastruktur politik itu bukan mesin politik resmi juga. Ya, mereka juga mesin politik resmi, hanya dari segi kedudukan itu mereka masih tunduk kepada lembaga suprastruktur. Kenapa saya bilang mereka adalah mesin politik resmi juga? Dan mereka punya kekuatan, bahkan pengaruhnya mereka itu berpengaruh sangat besar terhadap perpolitikan di negara. Karena apa? Misalkan ketika kita berbicara tentang keanggotaan di dalam DPR. Keanggotaan di dalam DPR tentunya berasal dari partai politik. Di mana ketika salah seorang dari partai politik tertentu duduk di dalam DPR, tentunya dia akan memperjuangkan visi misi dari partai politiknya juga. Nah, makanya saya sampaikan bahwa dia punya kekuatan politik juga. Jadi partai politik itu adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan tertentu. Ya, biasanya mereka punya ideologi tertentu dan berjuang untuk hal tertentu. Ada juga kelompok interest, ya. Contohnya adalah kelompok elit politik, pembayar pajak, kemudian ada LSM, ada juga buruh. Ada juga yang namanya research group. Ini sosiologi pasti kalian banyak belajar nih, jadi saya nggak terlalu banyak membahas ini. Ya, kelompok yang memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan atau keinginan dari kelompok mereka. Bahkan tidak jarang research group ini berkolaborasi dengan partai politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Itu adalah pressure group. Dan yang terakhir adalah media komunikasi politik. Media komunikasi politik, ya tentu saja media-media seperti yang teman-teman gunakan. Mulai dari surat kabar, ya, kemudian juga website-website, televisi, itu semua adalah media komunikasi politik. Jadi melalui media-media itu, suatu kelompok politik bisa mengkomunikasikan suara politiknya atau tujuan politiknya. Oke teman-teman, kita sudah berbicara mengenai lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pertanyaan saya, apa lembaga yang paling berwenang di Indonesia? Kalau teman-teman berpikir bahwa presiden, maka tebakan saya besar, betul. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya disalahkan juga, karena seringkali kita beranggapan bahwa presiden adalah orang nomor 1
di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah presiden adalah lembaga yang paling berwenang di Indonesia? Tetapi masalahnya adalah bahwa presiden itu dilantik dan diberhentikan oleh MPR. Jadi dalam tanda kutip ya, presiden masih diatur oleh MPR. Jadi apakah MPR itu lebih tinggi? Enggak juga, karena apa? Walaupun MPR melantik presiden, tapi MPR melantik berdasarkan keputusan dari KPU tentang siapa pemenang pemilu. Itu yang dilantik. Jadi MPR nggak bisa melantik semaunya dia. Atau untuk memberhentikan presiden, MPR juga harus berpatokan pada MK. Kalau begitu, apakah MK atau KPU lebih tinggi? Enggak juga. Karena apa? KPU masih diawasi oleh Banwaslu. Jadi KPU masih tunduk kepada Banwaslu. Sedangkan MK, kalau misalnya kita berbicara tentang keanggotaan MK, keanggotaan MK diusulkan oleh presiden. Jadi balik lagi nih kepada presiden. Jadi apakah presiden lebih tinggi dari MK? Enggak juga. MK udah selesai. Ya. Tapi masih ada yang tadi KPU masih diawasi oleh Banwaslu. Nah, pertanyaan, apakah Banwaslu lebih tinggi? Enggak juga. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang Banwaslu, Banwaslu itu masih dikoreksi oleh DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, pertanyaan, apakah DKPP masih lebih tinggi? Enggak juga. Karena apa? Materi atau hasil kajian DKPP itu diuji lagi di MK. Jadi balik lagi ke MK nih. MK nanti diangkat lagi sama presiden dan seterusnya. Ya. Jadi jawabannya apa? Apa lembaga yang paling berwenang di Indonesia? Jawabannya tidak ada. Tidak ada lembaga yang paling berwenang atau lembaga tertinggi di negara Republik Indonesia. Makanya kita kenal ada yang namanya mekanisme checks and balances atau saling kontrol setiap lembaga. Kenapa tidak boleh ada lembaga tertinggi yang punya wewenang penuh dan harus ada saling kontrol? Saya jadi teringat pada salah seorang sejarawan kalau nggak salah dari Inggris, namanya Lord Acton. Ya, Lord Acton. Dia pernah berkata bahwa seseorang yang dikasih wewenang, dia punya potensi untuk menyimpang. Tapi seseorang yang dikasih wewenang mutlak, dia pasti akan menyimpang. Itulah kenapa di dalam negara kita, negara demokrasi, kita hanya menggunakan mekanisme check and balances dan tidak ada lembaga tertinggi di dalam negara. Dulu ada MPR, tetapi kemudian diganti, ya, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Nah, selanjutnya teman-teman, kita tahu, ya, seperti tadi saya sampaikan, bahwa presiden adalah orang nomor satu. Ya, jelas, dia adalah orang nomor satu. Kenapa? Karena sebagai orang nomor satu, presiden itu adalah hasil kesepakatan dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, memang setiap pemilihan umum tidak pernah ada yang menang telak 100%. Tapi mau nggak mau, kita harus secara sukarela sepakat bahwa itu adalah hasil kesepakatan kita bersama. Karena dia merupakan hasil kesepakatan, maka presiden kemudian diberikan wewenang sebagai pemegang kekuasaan pemerintah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, who can impeach the president? Siapa yang dapat memaksulkan presiden? Kalau misalkan presiden melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum, siapa yang dapat memaksulkan presiden? Tadi di penjelasan awal saya sudah singgung. Ya. Tapi apakah MK bekerja seorang diri? Enggak juga. Kita akan lihat ya lembaga-lembaga yang punya wewenang terkait dengan impeach the president. Yang pertama ada DPR, kemudian ada MK, kemudian ada MPR. Nah, mekanismenya bagaimana? Benar bahwa MK yang kemudian akan memberhentikan secara sah. Tetapi keputusan MK itu didasarkan pada MK. Keputusan MPR atau tindakan MPR itu didasarkan pada keputusan MK. Jadi setelah melalui sidang ya yang panjang, MK mengambil keputusan bahwa oh ternyata presiden bersalah karena melakukan pelanggaran hukum yang berat. Maka MPR memberhentikan. Tapi hasil keputusan MK juga itu berdasarkan usulan atau masukan dari DPR. Ya, itulah salah satu contoh lagi mengenai mekanisme check and balances. Jadi ada kerjasama dari setiap lembaga yang ada. Jadi kalau semua ketiga lembaga ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan presiden terbukti melakukan pelanggaran, maka presiden bisa diberhentikan dari jabatannya. Ya, sekali lagi itu melalui 3 lembaga negara yang kewenangannya memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu saja pembahasan kita mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kiranya materi ini bisa menambah wawasan Sobat ATPoint sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam ATPoint.